Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Lestari dari Prodi Tadris Matematika kelas 3E. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai aliran filsafat matematika dengan mata kuliah filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika ini telah lahir sejak ribuan tahun yang lalu. Filsafat matematika ini juga merupakan kajian filsafat yang sasarannya adalah matematika. Pada dasarnya, filsafat matematika itu merupakan pemikiran reflektif terhadap matematika. Secara umum, filsafat matematika ini ialah percobaan penyusunan kembali kumpulan pengetahuan matematika yang tidak teratur selama berabad-abad dan diberi simbol serta makna tertentu. Menurut Worsley sendiri, pengetahuan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pengetahuan a priori dan ada pengetahuan a posteriori atau empirical. Pengetahuan a priori sendiri yaitu memuat proporsi yang didasarkan tanpa dibantu oleh observasi terhadap dunia. Sedangkan pengetahuan a posteriori atau empirical ialah proporsi yang didasarkan atas pengalaman, seperti observasi dunia. Terdapat 4 aliran besar dalam filsafat matematika, yaitu yang pertama, aliran logisisme, yang kedua ada aliran formalisme, yang ketiga aliran intuitionisme, dan yang terakhir platonisme. Yang pertama kali kita bahas yaitu aliran logisisme. Aliran logisisme memandang bahwa matematika sebagian dari logika. Sebagian dari logika itu oleh karenanya pengajiannya juga harus menggunakan logika sehingga matematika ini lebih logis untuk dipahami. Penganut aliran logisisme yaitu ada G. Leibniz, G. Frege, B. Russell, A. N. Whitehead, dan R. Carnap. Di dalam pengakuan Bertrand Russell menerima logisisme adalah yang paling jelas dan dalam rumusan yang sangat eksplisit. Ada 2 pernyataan penting yang dikemukakannya, yaitu 1. Semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. Yang kedua, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Para ahli logika ini berpendapat bahwa matematika dapat dikenal a priori, tetapi mereka menyarankan bahwa pengetahuan matematika adalah hanya bagian dari pengetahuan logika secara umum. Jadi secara analitis tidak membutuhkan kemampuan khusus tentang intuisi matematik. Rudolf Carnap memperkenalkan disertasi para ahli logika. Ada 2 disertasi para ahli logika. Yang pertama, konsep-konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika melalui definisi-definisi yang gamblang atau yang jelas. Yang kedua, teorema-teorema matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika melalui pengambilan kesimpulan murni. Gottlob Frege ini penemu logisisme. Ia membangun aritmetika dari suatu sistem logika dengan prinsip pemahaman yang umum yang disebut dengan basic law V. Para ahli logika modern seperti Bob Hale, Crispin Wright, dan ada yang lainnya telah kembali ke program yang lebih mendekati ke Frege. Frege sendiri membutuhkan basic law V agar mampu memberikan definisi eksplisit dari bilangan, tetapi semua sifat-sifat bilangan ini dapat diturunkan dari prinsip Hume. Menurut Ernest, ada beberapa keberatan terhadap logisisme, antara lain 1. Bahwa pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan yang sebelumnya, dengan demikian kebenaran-kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah.
Yang kedua, teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Dan yang ketiga, kepastian dan keajegan logika bergantung kepada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak dijustifikasi. Selanjutnya ada aliran formalisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Formalisme sendiri berpegang pada prinsip bahwa pernyataan matematik bisa diartikan sebagai pernyataan tentang konsekuensi dari aturan rangkaian manipulasi tertentu. Menurut formalisme, kebenaran matematik yaitu bukan tentang bilangan dan himpunan dan segitiga dan semacamnya seperti kenyataannya. Versi lain dari formalisme ini sering dikenal dengan nama deduktivisme. Dalam deduktivisme, teorema Pythagoras tidak benar secara absolut, tetapi relatif benar. Jika Anda menetapkan arti string sedemikian sehingga aturan-aturan permainan ini menjadi benar. Pendukung awal dari formalisme adalah David Hilbert, di mana programnya bertujuan mengaksiomakan semua matematika secara lengkap dan konsisten. Konsisten di sini berarti bahwa tidak ada kontradiksi yang tepat atau yang dapat berasal dari sistem. Teorema Gödel telah mengartikan bahwa tidak mungkin aksioma membuktikan kekonsistenan sistem secara relatif, karena aksioma akan membuktikan kekonsistenannya dirinya sendiri, di mana Gödel telah menunjukkan ketidakmungkinan. Formalis sendiri memandang matematika sebagai suatu permainan formal yang tak bermakna, meaningless, dengan tujuan pada kertas yang mengikuti aturan. Menurut Ernst, tahun 1991, formalis memiliki dua tesis, yaitu yang pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Yang kedua, keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Adapun keberatan yang dikemukakan oleh beberapa kalangan terhadap pendapat dan pemahaman penganut formalisme menurut Anglin, yaitu 1. Formalisme dalam memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret, padahal tidak bergantung pada objek fisik. Yang kedua, formalis tidak dapat menjamin permainan matematika itu konsisten. Keberatan-keberatan tersebut dapat pula dijawab oleh para penganut formalisme sebagai berikut. 1. Lingkaran dan yang lainnya adalah objek yang bersifat material. Yang kedua, meskipun beberapa permainan itu tidak konsisten dan kadang-kadang trivial, tetapi yang lainnya itu tidak demikian. Anglin. Selanjutnya, kita akan membahas aliran intuitionisme. Aliran ini memandang matematika sebagai hasil dari intuisi. Intuisi dijadikan andalan dalam mengkaji dan memahami matematika. Pengetahuan secara intuisi sendiri dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar atau tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Dalam matematika, intuisionisme adalah suatu program menyatukan kembali metodologi dengan moto bahwa tidak ada kebenaran matematik tanpa pengalaman. Leopold Kronecker mengatakan bilangan-bilangan asli datang dari Tuhan, segala sesuatunya adalah kerja laki-laki. Kekuatan besar di belakang intuisionisme adalah L.E.J. Brouwer yang menolak kegunaan dari logika formal dari setiap penggolongan matematika. Dalam intuisionisme, batasan pengkonstruksian eksplisit tidak dengan tepat didefinisikan dan banyak menuai kritik. Tokoh yang menganut intuitionisme adalah seorang ahli matematika asal Belanda yang bernama Louis Egbertus Jan Brouwer.
Yang terakhir ada Platonisme. Plato terhadap matematika yaitu bahwa objek matematika ini bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah dari aliran ini antara lain tidak dapat menjawab pertanyaan tepat di mana dan bagaimana objek matematika itu ada dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Platonisme. Menurut saya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.